Seorang wanita asal Jerman meninggal dalam keadaan mengenaskan setelah setahun sebelum kematiannya menjalani kegiatan pengusiran setan atau eksorsisme. Menurut diagnosa dokter, ia meninggal akibat kekurangan gizi, kelaparan, dan dehidrasi parah. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang sebenarnya terjadi pada gadis yang dikenal supel dan baik ini. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung kita masuk ke kisahnya. Kegiatan eksorsisme dilakukan dalam upaya penyembuhan bagi orang yang dianggap kerasukan setan atau makhluk halus. Namun bila biasanya kasus kesurupan hanya menimpa untuk waktu yang singkat atau dalam hitungan menit atau jam saja, maka ada beberapa kasus di mana korban mengalami ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Salah satu kasus yang terkenal dan menginspirasi film Emily Rose adalah apa yang terjadi pada seorang gadis muda di Jerman bernama Annelies Michel. Annelies Michel lahir di Jerman pada tanggal 21 September tahun 1952. Ia dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Annelies juga dikenal sebagai anak yang berperilaku baik dan tak pernah bermasalah. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi pada Annelies saat dirinya berusia 16 tahun. Ia mulai berhalusinasi dan mengaku mendengar bisikan-bisikan misterius. Annelies juga menderita kejang-kejang. Seorang dokter di klinik saraf Wolfsburg mengatakan bahwa ia menderita serangan epilepsi. Selain itu pula Annelies didiagnosa mengalami semacam gangguan kejiwaan yang akhirnya memaksanya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama setahun. Bukannya semakin membaik, di rumah sakit jiwa itu keadaan Annelies justru tak membaik. Ia justru semakin stres dan frustasi pada keadaannya. Untuk menenangkannya, dokter pun mulai memberikannya obat-obatan yang ternyata sama sekali tidak memberikan hasil positif bagi perkembangan kejiwaannya. Setelah setahun berada di rumah sakit jiwa, Annelies kembali ke rumah. Ia saat itu memang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas. Sekembalinya ia ke sekolah, Annelies berhasil membuktikan bahwa ia dapat lulus dan berprestasi. Ia bahkan menjadi siswa dengan predikat lulusan terbaik di sekolahnya tahun 1970, meskipun sakit yang ia derita kadang-kadang masih sering kambuh. Pada tahun 1973, kejang-kejang dan kerasukan parah mulai dialami Annelies. Ia mulai bertindak di luar akal sehat, seperti mulai melukai dirinya sendiri, menyerang anggota keluarga lainnya, merobek-robek pakaiannya sendiri, memakan lalat dan laba-laba. Ia juga terkadang menggonggong. Orang tua Annelies sangat sedih dan tertekan dengan kondisi putri mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Bertahun-tahun Annelies mengalami hal ini. Orang tuanya akhirnya meminta bantuan ke pemuka agama setempat untuk bersedia melakukan kegiatan pengusiran setan pada Annelies. Akhirnya pada tahun 1975, seorang uskup bernama Joseph memerintahkan Pastor Arnold dan pendeta Ernest untuk melakukan kegiatan pengusiran setan. Proses ini dimulai pada tanggal 24 September tahun 1975 dengan waktu 1 atau 2 kali seminggu. Setiap sesi berlangsung hingga 4 jam lamanya. Selama proses ritual ini berlangsung, keadaan Annelies semakin memburuk. Ia mulai meracau tentang kematiannya dan juga mulai menolak semua makanan dan minuman. Hal ini membuat tubuhnya semakin kurus. Belum lagi ditambah dengan berbagai tindakan Annelies pada tubuhnya, hingga menyebabkannya hampir tak lagi dapat berjalan normal. Sialnya, berbagai tindakan yang dilakukan demi kesembuhan Annelies ini dilakukan orang tua Annelies tanpa berkonsultasi pada pihak medis yang di kemudian hari menyebabkan masalah pidana. Setelah melakukan berbagai ritual pengusiran setan sebanyak 67 sesi yaitu selama hampir 1 tahun, pada tanggal 1 Juli tahun 1976, Annelies menghembuskan nafas terakhir. Hasil otopsi menunjukkan gadis ini menderita gizi buruk dan juga dehidrasi yang sangat parah. Berat badannya ketika meninggal dunia hanya 31 kilogram. Pastor Arnold dan pendeta Ernest serta kedua orang tua Annelies dinyatakan bersalah karena kelalaiannya hingga menyebabkan kematian. Mereka mendapatkan hukuman penjara 6 bulan dan 3 tahun masa percobaan.
Meskipun begitu, seorang pengacara yang membela mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan dua pendeta dan orang tua Annelies melakukan upaya pengusiran setan adalah untuk penyembuhan Annelies. Mungkin banyak yang mengira bahwa apa yang terjadi pada Annelies adalah kerasukan biasa. Namun sebenarnya apa yang membuat gadis yang memiliki kepribadian baik dan religius ini bisa kerasukan sangat parah seperti itu? Apa penyebabnya? Annelies ternyata mengaku melihat sosok setan pada diri setiap orang yang dilihatnya, yang membuat seringkali histeris bak orang gila. Pada suatu ketika sesi pengusiran setan, Annelies pernah mengaku pada para pendeta bahwa ia dirasuki oleh roh-roh seperti Judas Iskariot, Nero, Cain, Adolf Hitler, Fleshman, dan yang paling kuat adalah Lucifer. Lalu mengapa ia bisa mulai kerasukan bahkan sejak umur 16 tahun? Sebuah sumber menyebutkan bahwa hal ini berawal dari ibu Annelies. Beberapa tahun sebelum kelahiran Annelies, ibunya ternyata melahirkan seorang anak bernama Martha dari hasil hubungan gelap. Ibunya memaksa Annelies kecil untuk melakukan penebusan dosa atas apa yang pernah dilakukan ibunya. Entah kisah ini benar adanya atau tidak. Kisah hidup Annelies Michel telah menginspirasi sineas Hollywood untuk membuat film berdasarkan kisah nyata. Salah satunya adalah The Exorcism of Emily Rose yang dirilis pada tahun 2005 yang lalu. Itu tadi adalah kisah kelam dari Annelies Michel. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.